Saat aku bertransmigrasi ke sini, ceritanya sudah hampir berakhir. Pemeran utama wanita, Lin Yuqing, sedang mengandung anak Kaisar Lu Mingyuan. Dia tengah mempersiapkan upacara penobatan permaisuri yang megah untuk sang kaisar. Bukan hanya itu, dia juga akan membubarkan seluruh haremnya, mengumumkan kepada seluruh dunia dari sekian banyak pilihan. Dia hanya akan memilih satu. Dan aku, Liu Ruyan, adalah salah satu selir yang akan segera diusir itu. Yang pernah menjadi cinta sejatinya, selir mulia Liu. Di perjamuan, Lu Mingyuan memberikan setiap selir sebidang tanah, rumah peristirahatan, dan uang perak. Dia bahkan berbaik hati mengizinkan kami menikah dengan bebas. Besok pagi, kami sudah harus meninggalkan istana. Beberapa selir yang tidak kuat mental sudah menangis hingga pingsan di meja makan. Aku menatap meja yang penuh dengan hidangan lezat di hadapanku, dan menelan ludah dengan susah payah. Mumpung sudah di sini, lebih baik makan dulu sebelum pergi. Aku melahap setiap hidangan ke dalam perutku. Dayang istana, Chun Tao, berdiri di sampingku. Dia mengira aku makan sebanyak ini karena terlalu patah hati. Matanya memerah karena kasihan. Paduka Selir. Jangan panggil aku Paduka Selir lagi. Mulai besok, aku bukan lagi seorang selir. Saat aku hendak mengambil sepotong kue kembang sepatu lagi, tiba-tiba terdengar suara Lin Yuqing. Suaranya lembut namun penuh selidik. Adik Liu, nafsu makanmu bagus sekali, ya. Aku mengangkat kepala dan tersenyum canggung padanya. Sekilas keraguan melintas di mata Lin Yuqing. Liu Ruyan ini tidak menangis ataupun membuat keributan. Dia bahkan makan dengan sangat serius. Lu Mingyuan juga menoleh ke arahku. Pandangannya tertuju padaku. Dan untuk sesaat, dia tampak tertegun. Tiba-tiba, rasa kehilangan yang aneh muncul di dalam hatinya. Sebelum pergi, aku pergi ke istana Qianqing untuk menemui Lu Mingyuan. Di dalam aula, aroma dupa mengepul perlahan. Dia duduk di tahta naga sambil memeriksa laporan kenegaraan. Tanpa mengangkat kepalanya sedikit pun. Aku berlutut dengan hormat, Yang Mulia, Chun Tao. Hamba sudah terbiasa dengannya. Aku ingin membawanya keluar dari istana. Suasana begitu hening. Aku diam-diam mengangkat kepala. Dan kulihat wajah Lu Mingyuan tampak sedikit muram. Hanya ini yang ingin kau katakan. Dia meletakkan kuasnya. Dia menatapku dengan tatapan rumit untuk sesaat. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, Chun Tao. Karena kau sudah terbiasa dengannya, maka bawa saja dia pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Aku berbalik dan melangkah keluar. Lu Mingyuan menatap punggungku yang menjauh. Hatinya terasa tidak keruan. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang disukainya saat masa muda. Kalau saja dia tidak terlalu manja dan angkuh selama ini. Selalu menindas Yuqing secara terang-terangan maupun diam-diam. Dia tidak akan tega melepaskannya keluar dari istana. Harus kuakui, sang pujaan hati memang punya tempat istimewa. Perkebunan yang diberikan Lu Mingyuan kepadaku adalah yang terbaik di pinggiran ibu kota. Tanah subur yang luas, dikelilingi gunung dan dekat dengan air. Rumpun bambu dan pohon dedalu yang indah. Dia dulunya adalah seorang dayang istana. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Sejak kecil, dia dibesarkan di sisi Ibu Suri. Ibu Suri wafat 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia benar-benar kehilangan sandaran. Nyonya, semua pelayan di perkebunan ini sudah diatur. Aku sedang bersantai di kursi malas sambil melihat lukisan. Mendengar itu, jariku mengetuk meja 2 kali. Chun Tao segera mengerti, ia pun maju untuk menuangkan teh dan menambahkan kuaci. Chun Tao, aku bukan lagi seorang selir agung. Matanya tampak sedikit memerah. Dia menunduk dan menjawab, baik, Nona. Oh ya, apa kita perlu mempekerjakan beberapa pelayan muda? Juga beberapa penjaga. Kau putuskan saja, uang kita banyak. Pilih saja sesukamu. Untuk penjaga, pilih yang berpenampilan menarik, agar enak dipandang. Chun Tao bekerja dengan sangat cekatan. Keesokan harinya, saat aku masih tertidur lelap, dia sudah menunggu di aula bersama calo pelayan. Aku duduk dengan mata yang masih mengantuk. Di hadapanku, berbaris orang-orang yang sedang berlutut. Chun Tao menaruh sepotong kue gulung emas ke piringku dan menyajikan semangkuk bubur lagi yang putih kental seperti susu. Nona, silakan makan seadanya. Ini yang namanya seadanya. Aku memandangi 16 hidangan di atas meja. Air liurku mengalir tanpa bisa kutahan. Chun Tao mengira aku bersedih karena teringat masa lalu. Matanya kembali memerah. Kapan Nona pernah menderita seperti ini? Di sini bahkan tidak ada koki yang ahli dalam 8 jenis masakan. Setelah makan, aku menyesap teh.
Sambil menyipitkan mata, aku melihat Chun Tao memilih para pelayan. Matanya sangat tajam. Dalam sekejap, dia sudah selesai memilih orang. Baru saat giliran memilih penjaga, aku menjadi bersemangat. 6 pemuda berbaris lurus. Masing-masing bertubuh tegap. Aku menggunakan kipas bundarku untuk menutupi senyum di sudut bibirku. Aku menunjuknya. Siapa namamu? Zhao Feng. Aku pilih dia. Dan yang di sebelahnya, semuanya juga kuterima. Musim semi di bulan April sangat cocok untuknya. Duhai pujaanku, aku membawa layang-layang kertas wangi buatan Chun Tao. Pergi bermain di tepi sungai dekat perkebunan. Baru saja diterbangkan. Talinya tiba-tiba putus. Nona, layang-layangnya jatuh. Aku memegangi dadaku. Pinggiran layang-layang itu disulam dengan benang emas murni. Saat aku sedang bersedih, sesosok bayangan berlari dari kejauhan. Zhao Feng berjalan cepat ke arahku sambil memegang layang-layang. Nona, layang-layang Anda. Saat aku menerimanya, ujung jariku tidak sengaja menyentuh jarinya. Dia menarik tangannya dengan cepat seolah-olah tersengat panas. Layang-layang itu pun jatuh lagi ke tanah. Dia berlutut dengan satu kaki. Menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nona, mohon maafkan saya. Sudahlah. Ambil saja lagi layang-layangnya. Melihat punggung Zhao Feng yang berbalik, hatiku terasa sedikit kesal. Bagaimanapun juga, aku ini termasuk wanita cantik. Aku kan hanya tidak sengaja menyentuh tangannya. Perlu sampai sekaget itu. Hidup bebas seperti ini benar-benar seperti kehidupan dewa. Aku sedang berjemur di atas dipan selir. Chun Tao tiba-tiba berlari masuk dengan panik. Nona, yang mulia. Apa yang mulia sudah mangkat? Bukan, yang mulia sudah datang. Lu Mingyuan. Untuk apa dia kemari? Di aula utama, aku dan Lu Mingyuan saling berpandangan canggung. Hamba tidak tahu ada keperluan apa yang mulia datang kemari. Tadi malam, aku bermimpi bertemu Nenek Suri. Beliau menyuruhku untuk mengusirmu dari istana. Jadi, aku datang untuk melihat keadaanmu. Suasana kembali hening. Chun Tao menyajikan teh hangat. Aku memaksakan senyum. Silakan minum teh, silakan minum. Apa kau sudah terbiasa tinggal di sini? Sudah terbiasa, sudah terbiasa. Dia melirikku sekilas. Tiba-tiba dia tersenyum dingin. Benarkah? Kenapa orang ini tiba-tiba marah begini? Lu Mingyuan merasakan amarah yang tak bisa dijelaskan mulai membara. Dia sengaja datang untuk menemuinya. Asalkan wanita itu menunjukkan sedikit kelemahan, dia bisa mencari-cari alasan untuk membawanya kembali ke istana. Tapi dia malah bilang sudah terbiasa. Masa iya aku harus membujuknya untuk kembali? Dia bangkit hendak pergi. Aku buru-buru menarik lengan bajunya. Ada yang ingin kau katakan? Yang mulia, uang perak yang Anda berikan waktu itu, hamba sudah hampir kehabisan. Bisakah Anda memberi hamba sedikit lagi? Aku memaksa keluar 2 tetes air mata. Dahi Lu Mingyuan berkedut menahan kesal. Chun Tao maju ke depan sambil menangis terseduh-seduh. Yang mulia, makanan dan pakaian Nona sangat sederhana. Badan beliau sampai kurus sekali. Dari sudut yang tak terlihat oleh Lu Mingyuan, aku diam-diam mengacungkan jempol untuknya. Kami berdua, majikan dan pelayan, berakting menangis bersama untuk waktu yang lama. Lu Mingyuan akhirnya memotong dengan tidak sabar. Sudah, cukup, nanti akan kuberikan kau 2 toko yang menguntungkan. Kau tinggal diam saja menunggu uang datang. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah mengantar Lu Mingyuan pergi, suasana hatiku sangat baik. Begitu aku berbalik, aku melihat Zhao Feng berdiri di beranda. Pandangannya lurus ke depan. Hanya saja, kepalan tangannya sedikit mengenjang. Toko hadiah dari Kaisar segera tiba. Lokasinya sangat bagus. Pemasukan bulanannya sangat besar. Kehidupanku di Wisma pinggiran ibu kota menjadi semakin nyaman. Memasuki bulan April, bunga haitang bermekaran di seluruh gunung belakang. Aku membawa sebotol arak Qin Huai Chun, mengajak Chun Tao dan Zhao Feng untuk menikmati pemandangan bunga. Begitu tiba, Chun Tao langsung sibuk menggelar tikar dan menata kudapan. Aku menoleh untuk melirik Zhao Feng yang berdiri tegap. Minum arak mana bisa tanpa kacang? Chun Tao, pergi minta dapur untuk membuatkan kacang. Buat yang paling cocok untuk teman minum arak. Setelah menyuruh Chun Tao pergi, aku berpura-pura melihat pemandangan. Perlahan-lahan aku bergeser ke samping Zhao Feng. Zhao Feng, apa kamu sedang ada masalah akhir-akhir ini? Mungkin karena wajahku terlalu dekat. Dia mundur seolah terkejut. Kakinya tersandung dan dia pun terjatuh ke belakang. Aku secara refleks mengulurkan tangan untuk menariknya. Akibatnya, aku malah ikut terjatuh bersamanya.
Di bawah tanganku ada dada yang hangat. Bahkan dari balik kain, aku bisa merasakan ototnya yang kencang. Aku berbaring di atasnya. Jari telunjukku tanpa sadar melengkung, pipi Zhao Feng memerah. Benar-benar seperti istri muda yang tertindas. Jangan begitu. Aku kan cuma memeriksa apa kamu terluka. Hatiku melunak. Aku berhenti menggodanya. Aku segera bangkit berdiri. Sambil menggoyangkan botol arak. Kami duduk berdampingan di tanah. Seperti murid set yang sedang piknik. Temani aku minum segelas. Arak ini namanya Qinhuai Chun. Kamu tahu Qinhuai? Di daerah Jinling. Iya, di tepi sungai Qinhuai. Dengan pemandangan kabut yang membentang luas. Tempat itu indah sekali, kamu akan tahu kalau sudah pernah ke sana. Zhao Feng menatapku dengan tercengang. Sepertinya dia terpana. Kami bersulang, dan gelas kami pun beradu. Gemerincing. Riak di dalam cangkir menyebar perlahan. Aku tidak kuat minum arak. Beberapa teguk saja sudah membuatku pusing. Ingatan terakhirku adalah saat Zhao Feng memelukku. Ada seberkas cahaya lembut di matanya. Dia berbisik, untuk apa lagi mencari peri. Saat Nona tersenyum, warna bunga haitang di seluruh gunung pun seakan sirna. Saat aku terbangun, hari sudah malam dan aku terbaring di ranjang. Chun Tao berjaga di sampingku. Dia menghela napas lega, Nona akhirnya sadar juga. Tuan Zhao Feng yang mengantar Nona kembali. Lalu, di mana dia? Dia berjaga di luar. Katanya, dia takut ada penyusup lagi. Seketika hatiku terasa hangat. Malam itu, benar saja ada beberapa orang berpakaian hitam menyelinap masuk ke puri. Zhao Feng melawan kelimanya seorang diri, lalu menyerahkan mereka ke kantor pemerintah. Aku duduk di kursi, masih gemetar ketakutan. Nona, Chun Tao bergegas menenangkanku. Zhao Feng berdiri jauh di luar pintu. Pandangannya terus tertuju ke arahku. Meskipun malam begitu kelam, aku masih bisa melihat dengan jelas kekhawatiran dan penyesalan di matanya. Zhao Feng, kemarilah. Nona, tubuhku berbau anyir darah. Aku akan tetap di luar saja. Dasar bodoh. Kami saling bertatapan dari kejauhan. Di bawah tatapanku, dia dengan malu-malu membalikkan badan. Chun Tao akhirnya menyadarinya. Matanya terbelalak, Nona. Kau, dia, kalian, dasar gadis bodoh. Baru sadar sekarang. Li Yuqing, di istana, untuk kami para selir kontrak ini. Mengadakan sebuah jamuan perjodohan. Menurutku, hidupnya sebagai permaisuri itu benar-benar terlalu santai. Begitu bertemu, Zhou Ping langsung memelukku sambil menangis, kakak Liu. Aku sampai berganti kuda 3 kali untuk bergegas kembali. Zhou Ping adalah putri bungsu Jenderal Zhou. Sejak kecil, dia berlatih bela diri dan mahir menggunakan tombak. Tubuhnya kekar dan berotot. Untung saja fisiknya kuat. Kalau orang lain, tubuhnya pasti sudah rontok. Adik sudah bekerja keras. Nanti makan yang banyak, ya. Kakak Liu memang paling perhatian. Zhou Ping menepuk pundakku. Aku tersenyum malu-malu. Tubuhku terhuyung. Aku berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Di seberangku, duduk banyak pemuda tampan. Kalau sampai jatuh di sini, mau ditaruh di mana mukaku? Yang mulia Kaisar telah tiba. Yang mulia Permaisuri telah tiba. Kaisar dan Permaisuri datang berdampingan. Ren Yuqing berpenampilan mewah dengan perhiasan berkilauan. Wajahnya tampak segar berseri. Itu membuat kami terlihat lebih menyedihkan saat memberi hormat. Selir Li yang berdiri di sampingku berbisik pelan, Yang mulia Kaisar. Kenapa dahinya terlihat begitu gelap? Jangan-jangan hari ini. Mendengar itu, aku menatap Lu Mingyuan. Tatapan kami pun bertemu. Saat melihatku, wajahnya menjadi semakin muram. Dia memberiku tatapan yang tajam. Mengangkat dagunya dan menatapku dengan angkuh. Menurutmu apa yang akan terjadi padanya hari ini? Mungkin akan tertimpa bencana berdarah. Pelayan mulai menyajikan hidangan, Zhou Ping menghabiskan sepiring demi sepiring. Kecepatannya sangat tinggi hingga seperti menyisakan bayangan. Pelayan muda yang menyajikan makanan hampir menangis, kakak Liu. Daging rusa ini masih mau kau makan atau tidak? Kalau tidak, berikan padaku. Dengan sekali kapitan sumpit, dia mengambil daging rusa panggangku. Satu orang hanya dapat 5 potong. Aku cemberut. Marah tapi tak berani bicara. Nona Liu. Ini adalah hidangan yang khusus diperintahkan Yang Mulia untuk diantarkan oleh hamba. Aku menatap daging itu. Sumpit di tanganku hampir saja terjatuh. Lu Mingyuan, kuucapkan terima kasih padamu. Suasana perjamuan tiba-tiba menjadi hening. Semua orang menatapku dengan ekspresi yang rumit.
daging di dalam piring itu. Di bawah tatapan maut Ren Yuking, aku memberanikan diri untuk berdiri dan berterima kasih. Hamba berterima kasih atas anugerah yang mulia. Lu Mingyuan mengangguk. Ekspresinya sulit ditebak. Perjamuan perjodohan ini bisa dibilang berhasil. Beberapa pasang telah menemukan kecocokan. Bahkan Zhou Ping menerima banyak lirikan genit. Hanya aku yang tidak dilirik siapapun. Lin Yuking melihat keadaan ini. Jiwa mak comblangnya berkobar. Dia memanggil seorang pemuda tampan, adik Liu. Ini adalah putra kedua keluarga Meng, Jenderal Muda Meng. Jenderal Muda Meng memberi salam, salam, Nona Liu Liu. Dia jadi gagap. Terdengar suara prak. Di kursi kehormatan, Lu Mingyuan meremukkan cangkirnya. Darah menetes dari sela-sela jarinya, dan jeritan Kasim Li melengking hingga ke nada C5. Yang mulia, tabib, panggil tabib. Aula utama menjadi hening seketika. Senyum di wajah Lin Yuking memudar. Dengan sedih, dia mengelus perutnya dan berlutut. Apakah hamba telah mengganggu perjamuan ini? Sambil berkata, 2 tetes air mata jatuh dari matanya. Lu Mingyuan melihatnya menangis. Dia buru-buru memeluknya dan menghibur. Aku tidak merasa tidak senang. Sulit bagimu yang begitu baik hati masih memikirkan mereka. Perjamuan hari ini berjalan sangat baik. Lalu mengapa yang mulia? Lin Yuking tidak melanjutkan kata-katanya. Namun, tubuh kaku pria itu sudah menjadi jawabannya. Dia meremas kain di tangannya. Seolah-olah dengan begitu, dia bisa menggenggam hatinya. Alangkah baiknya jika tidak ada Liu Ruyan. Akhirnya, perjamuan pun berakhir. Aku berbaring lemas di kereta kuda. Chun Tao sedang memeriksa hadiah yang diberikan permaisuri. Ginseng Changbai kualitas terbaik. Kurma merah dan getah persik. Permaisuri benar-benar murah hati. Sudah diberi makan, diberi hadiah pula. Nona Liu, siapa yang memanggilku? Aku menyingkap tirai kereta. Jenderal Muda Meng memacu kudanya mendekat. Hari sudah malam. Tidak aman bagi seorang gadis sepertimu untuk pulang sendirian. Biar aku mengantarmu. Aku mendongak menatap matahari yang masih bersinar terang. Kalau tidak salah ingat, kita tadi baru saja makan siang, kan? Tidak perlu repot-repot. Tidak repot sama sekali. Sudah seharusnya. Dia tersenyum sangat lebar, memperlihatkan giginya yang putih cemerlang. Aku segera menutup kembali tirai kereta. Nyaris saja mataku buta. Saat Meng Yi mengantarku pulang ke kediaman, mataku menangkap sosok Zhao Feng yang berdiri di sudut. Baru saja aku hendak memanggilnya. Dia malah berbalik dan pergi. Apa dia marah karena tidak kuajak pergi? Malam itu hujan, aku tidak bisa tidur. Akhirnya, aku bangkit dan mengendap-endap masuk ke kamar Zhao Feng. Begitu aku mendorong pintu, sebuah anak panah dingin sudah menempel di bahuku. Ini aku, Nona. Kenapa Anda di sini, di luar dingin? Bolehkah aku masuk? Dia mengangguk dengan kaku, lalu menyingkir untuk memberiku jalan. Aku menunduk melihat ambang pintu. Lalu sengaja berpura-pura, Nona, hati-hati. Zhao Feng menangkapku. Aku pun langsung melingkarkan tanganku di pinggangnya, menjatuhkan seluruh tubuhku ke dalam pelukannya. Tubuhnya menegang, tetapi dia tidak mendorongku. Di luar, suara hujan semakin deras. Di telingaku, terdengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Zhao Feng, apa kamu marah hari ini? Tidak. Aku tidak marah padamu. Lalu kenapa kamu pergi begitu melihatku? Karena cemburu. Yang mengantar Anda pulang adalah Jenderal Muda Meng. Kalian berdua terlihat sangat serasi saat berdiri bersama. Aku tidak ingin Anda melihat diriku yang sedang cemburu. Itu akan membuatmu takut. Hatiku pun luluh. Aku sengaja menyamankan diri di dalam dekapannya. Bodoh. Orang dalam dekapanku tiba-tiba mendengkur pelan. Zhao Feng tertegun. Tatapan matanya melembut. Dia memelukku dan berbisik lembut. Karena aku hampir gila karena cemburu. Lu Mingyuan memanggilku untuk menghadap lagi. Di dalam ruang belajar kekaisaran. Aku menguap sambil menunggunya selesai rapat. Karena mengantuk, aku akhirnya tertidur di atas meja. Dalam mimpiku, terdengar suara gemericik air. Di tengah kabut, sesosok bayangan berbalik. Itu adalah Zhao Feng, dia perlahan berdiri. Tiba-tiba, pipiku terasa sakit karena ditepuk. Aku membuka mata dengan linglung. Wajah besar Lu Mingyuan muncul di depan mataku. Dia mengerutkan kening dan berkata, kerjaanmu hanya makan dan tidur. Hamba tidak tahu ada urusan apa yang mulia memanggil hamba. Akhir-akhir ini engkau terlihat cukup dekat dengan Meng Yi. Tidak terlalu akrab. Beberapa hari yang lalu, Meng Yi datang memohon anugerah dariku. Dia bilang ingin menikahi wanita yang disukainya.
Coba tebak siapa? Yang mulia, katakan saja langsung. Hamba tidak tahu. Engkau ini bodoh sekali. Dia bilang, dia ingin menikahimu. Tiba-tiba Lu Mingyuan melembutkan suaranya, ini salahku. Beta hanya ingin memberimu pelajaran. Setelah engkau sadar akan kesalahanmu, Beta akan menjemputmu kembali ke istana. Kembali ke istana, apa aku tidak salah dengar? Tapi tabib istana berkata, kandungan Qin Huaixiang tidak stabil. Dia tidak boleh tertekan. Tunggu sampai dia melahirkan pangeran. Beta akan memberitahunya tentang dirimu. Dasar, dia ingin mempertahankan kekasih hatinya. Tapi juga mau kembali padaku. Aku mulai memikirkan cara untuk menolaknya. Lu Mingyuan maju dan mencoba menarik tanganku. Aku sangat takut sampai mundur ke belakang. Permaisuri telah tiba. Mataku berkaca-kaca menatap ke arah pintu. Kedatangannya sangat tepat waktu. Lin Yuking masuk sambil memegangi perutnya. Melihatku, senyumnya menjadi sedikit kaku. Adinda Liu juga ada di sini. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Tepat sekali, kedatangan permaisuri sangat tepat waktu. Lepaskan, dia mencoba menarik tangannya beberapa kali tapi tidak bisa, wajahnya pun memerah. Lu Mingyuan membantunya duduk. Dengan lembut dia bertanya, kenapa hari ini tidak tidur siang? Tadi anak kita menendangku. Jadi aku segera datang mencari Yang Mulia. Benarkah? Yang Mulia tidak tahu seberapa kuat tenaganya. Calon putra mahkota seolah mengerti dan menendang lagi. Suara Lu Mingyuan pecah karena sangat gembira. Model. Dia meninggalkanku, dan aku terabaikan di sudut. Melihat mereka sekeluarga menikmati waktu bersama. Andai saja ada Kuaci saat ini. Kaisar dan permaisuri bermesraan cukup lama. Membahas segalanya, mulai dari kelahiran anak sampai pernikahannya. Aku yang mendengarkan di samping jadi ingin menguap. Lin Yuking menatapku sambil tersenyum. Lihat, begitu membicarakan anak, aku jadi lupa diri. Adik Liu, kau pasti lelah sudah lama berdiri. Tidak lelah. Hamba senang mendengarkan Paduka. Kebetulan kau ada di sini. Aku ada urusan denganmu. Setelah perjamuan hari itu, Jenderal Muda Meng datang mencariku. Cukup, cengkeraman Lin Yuking di tanganku tiba-tiba menguat. Aku hampir berteriak kesakitan. Kalian suami istri yang bertengkar. Kenapa aku yang jadi korban? Wajah Lu Mingyuan langsung masam. Tapi dia tetap menjelaskan dengan sabar, Yaner, dia tidak menyukai Meng Yi. Jadi kedepannya jangan sebut-sebut lagi, agar tidak menodai nama baik seorang gadis, begitu. Bahkan Meng Yi pun tidak kau sukai. Menganggapnya dari keluarga prajurit rendahan dan perilakunya kasar. Wajah Zhao Feng terlintas di benakku. Perut 8 kotak dan suka tersipu malu. Siapa yang bisa menolaknya? Jenderal Muda Meng sangat gagah dan luar biasa. Mana berani hamba meremehkannya? Hanya saja, di hati hamba sudah ada orang lain. Siapa orangnya? Hamba memiliki seseorang yang hamba sukai. Tapi apa? Sudahlah, Yaner, dia pemalu. Nanti saja dibicarakan lagi. Saat akan keluar istana, aku tak sengaja bertemu lagi dengan Meng Yi. Beberapa hari lagi adalah festival Qixi, ayo kita pergi melepas lentera bunga bersama. Aku merasa sangat mengantuk. Aku hanya menjawab asal-asalan, dan kau menganggapku setuju. Bukan begitu, aku tadi mengantuk jadi tidak dengar dengan jelas. Tapi kau sudah setuju, katanya sambil mengedipkan matanya yang besar dan polos. Dengan wajah terluka, menyusahkan sekali. Pada hari festival Qixi, aku menarik Nona Li. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan berkata, baiklah. Pohon ini benar-benar memanfaatkan kesempatan, ya. Setelah keluar dari kediaman Li, Nona Li menunjuk ke arah Zhao Feng di luar sambil berjalan. Pengawal kecilmu ini terlalu menarik perhatian. Lihat saja gadis-gadis itu, rasanya ingin menelannya hidup-hidup. Tidak lihat dulu siapa yang memilihnya. Ayo, pengawal kecilku. Saat rembulan menyentuh pucuk dedalu. Saatnya insan bertemu di kala senja. Saat aku dan Nona Li keluar dari Ziwei Zai, Meng Yi kebetulan tiba. Saat melihat kami bertiga di belakangku, raut wajahnya menjadi sedikit bingung. Halo, Nona Liu dan Nona Li. Jenderal Muda, hari ini kau berdandan khusus, ya. Meng Yi menggaruk kepalanya. Dia menatapku dengan malu-malu, ayo pergi. Festival lampionnya sudah dimulai. Kerumunan orang mulai memadat. Entah siapa yang menyandung kakiku. Aku pun terhuyung. Dua tangan dari kiri dan kanan serentak menahanku. Kau tidak apa-apa. Chun Tao menepis tangan kedua pria itu dan membantuku berdiri. Nona, Anda tidak apa-apa.
Aku tidak apa-apa, hanya tersandung sedikit. Tadi, pengawal kecilmu itu bertindak lebih cepat daripada Jenderal Muda Meng Lo. Tanpa sadar, aku menatap Zhao Feng. Melihat pria tampan di bawah cahaya lampion 10 kali lipat lebih memesona daripada di siang hari. Kenapa dia bisa begitu sesuai dengan seleraku? Nona Li merangkul bahuku. Sambil mengulurkan 5 jari, dia berkata, sepertinya kau lebih menyukainya. Penghalang ini, biar aku bantu singkirkan. Jenderal muda, apa ayahmu seorang bandit? Kalau begitu lupakan saja, tidak usah dibahas. Di depan adalah tempat untuk menghanyutkan lampion. Permukaan sungai sudah dipenuhi kerlip cahaya lampion. Bagaikan bima sakti yang jatuh ke bumi. Konon katanya, jika lampion 2 orang bertemu di hilir sungai, maka mereka akan mendapatkan restu dari Yue Lao. Untuk seumur hidup. Wajah Meng Yi memerah sambil memegang kedua lampion di tangannya. Nanti kita hanyutkan bersama, ya. Tentu. Chun Tao, ayo pergi bersama. Bukankah masih ada Nona Liu juga? Dia akan menyusul setelah selesai membeli lampion. Aku tidak pergi ke paviliun bunga, melainkan membawa Zhao Feng ke menara tinggi di tepi parit kota. Apa kinggongmu cukup untuk mencapai puncak menara? Dia mendongak menatapnya. Dia mengangguk, bagaimana kalau membawaku? Di luar menara ada tangga gantung, tahu. Novel-novel wuxia itu semuanya bohong. Setelah menaiki tangga gantung ke lantai puncak, kami berdiri berdampingan, memandang lautan cahaya dari ribuan rumah di bawah kami. Aku menunjuk ke arah istana. Zhao Feng, lihat. Dulu aku tinggal di sana. Aku adalah seorang selir yang diusir oleh kaisar. Dia memberiku tanah perkebunan dan perak. Lalu menyuruhku mencari pria bodoh untuk kunikahi. Tapi saat aku sudah terbiasa dengan kehidupan di luar, dia malah ingin aku kembali. Katakan, bukankah aku ini seperti seekor anjing piaraan yang datang saat dipanggil dan pergi saat diusir? Nona, jangan menangis. Dialah yang tidak pantas untukmu. Punggungku terasa hangat. Tak kusangka, Zhao Feng berinisiatif memelukku. Kesalahpahaman ini sungguh indah. Sebenarnya, mataku hanya kelilipan debu. Bersandar di dadanya. Aku merasa semua uang yang kuhabiskan untuknya sepadan. Zhao Feng, apa kamu sudah menduganya dari awal? Saat aku mengungkapkan identitasku, wajahnya sama sekali tidak terkejut. Apa kamu akan meremehkanku karena aku seorang wanita yang dicampakkan? Nona sangat baik. Sungguh. Kalau begitu, maukah kamu menikahiku? Tidak mau, bagaimana mungkin aku tidak mau? Sudut bibirku terangkat. Kedua tanganku melingkari lehernya. Menarik kepalanya turun. Lalu menciumnya. Seketika, dia balas memegang pinggangku. Ciumannya mendarat ganas laksana badai. Dalam perjalanan pulang, aku menutupi bibirku yang merah dan bengkak dengan kipas. Zhao Feng tidak berani menatapku langsung. Dia mengepalkan tangan dan berdeham pelan. Begitu dia menoleh, tampaklah bekas merah di tengkuknya. Kamu baik-baik saja. Sudah begini masih dipanggil Nona. Dia tersenyum, bayanganku terpantul di pupil matanya. Angin malam berembus lembut. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi jantungku berdebar kencang tak karuan. Nah, ini baru benar. Aku berpura-pura tenang dan berjalan menuju kereta kuda. Kubuka tirai kereta. Chun Tao dan Bangsawan Li duduk di dalamnya. Bangsawan Li minum teh dengan santai. Chun Tao menangis sambil menghitung uang perak. Jenderal muda Meng di mana? Dia ada urusan keluarga, jadi sudah pulang lebih dulu. Sebelum berpisah, Bangsawan Li yang jarang sekali serius berkata, Liu Ruyan, dahimu tampak gelap. Aku khawatir kamu akan tertimpa bencana berdarah. Kamu tinggal di pinggiran Jin. Meskipun ada Zhao Feng, tapi aku khawatir ada sesuatu yang terlewatkan. Aku tersenyum lebar sambil bersandar di bahunya. Dia mendorongku dengan jijik, lalu pergi. Sebelum aku meramal, ingat besok antarkan bayarannya. Li Xiaoyu, apa kamu ini keluar dari sarang perampok? Beberapa hari kemudian, aku duduk di ruang belajar sambil membolak-balik katalog rumah di Jinzhong. Rumah di selatan kota ini desainnya elegan, tapi sedikit kekecilan. Aku memutar bola mataku. Untuk rumah pejabat peringkat 3, ini disebut kecil. Yang di utara kota ini perlu renovasi besar-besaran. Buang-buang uang, tidak mau. Di timur kota ada gedung pertunjukan, malam-malam terlalu berisik, tidak mau juga. Aku menatap buku yang penuh coretan silang ini dengan sedih sambil menunggu Chun Tao. Standarnya bisa diturunkan sedikit. Rumah yang di selatan kota itu sudah bagus. Tidak, Nona harus tinggal di tempat yang paling bagus.
Kukira pindah rumah itu perkara yang mudah. Tak disangka, dua orang di istana itu sampai tahu. Yang satu mendesakku agar cepat pindah. Yang satunya lagi melarangku pindah. Lu Mingyuan dan Lin Yuqing bertengkar hebat. Lu Mingyuan bahkan sampai pindah tidur ke ruang kerja kekaisaran. Karena patah hati, kandungan Lin Yuqing jadi terganggu. Syukurlah, bayinya tidak apa-apa. Dan yang lebih menariknya lagi, Nan Ermengjing sudah kembali dari medan perang. Kasim Li menunggu Nona Liu dengan sangat hati-hati. Yang mulia Kaisar menitahkan agar Anda menetap dengan tenang di sini untuk sementara. Jika Anda merasa tidak aman, beliau akan mengirimkan beberapa prajurit terbaik untuk datang. Karena Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri tidak ingin aku memasuki ibu kota. Kalau begitu aku tidak akan masuk. Chun Tao, antarkan tamu keluar. Setelah mengantar Kasim Li pergi, aku menggigit kepala ikan kecil goreng itu seolah untuk melampiaskan amarahku. Siapapun yang mau tinggal di tempat ini, silakan saja. Chun Tao, kemasi barang-barang. Kita kembali ke... Ucapanku tiba-tiba berhenti. Di mana kampung halaman pemilik asli tubuh ini? Di dalam buku hanya disebutkan bahwa orang tuanya meninggal lebih awal. Dan dia dibesarkan di sisi Ibu Suri sejak kecil. Baginya, istana adalah rumahnya. Aku perlahan-lahan duduk kembali. Menatap lurus ke arah Chun Tao. Chun Tao. Aku baru sadar. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Ujung hidungku terasa perih. Dan sosok Chun Tao mulai terlihat kabur. Aku memegangi dadaku, rasanya sesak sekali. Nona, Anda kenapa? Tiba-tiba, sesosok bayangan berlari tergesa-gesa ke arah kami. Zhao Feng berjongkok di hadapanku. Menyeka air mata dari sudut mataku. Nona, jangan menangis. Zhao Feng, aku tidak mau tinggal di sini. Aku juga tidak mau tinggal di ibu kota. Tapi, aku tidak seperti Zhou Ping yang punya kampung halaman untuk pulang. Kalau begitu, pergilah ke kampung halamanku, Jinling. Sorot matanya lembut. Dia menepuk-nepuk kepalaku seolah sedang menenangkan seorang anak kecil. Aku teringat kembali saat aku menyombongkan diri di hadapannya. Ternyata dia benar-benar pernah melihat hamparan kabut di atas perairan yang luas. Waktu itu aku begitu membual. Dan dia sama sekali tidak mengingatkanku. Aku jadi malu sekali. Hari ini, seorang tamu terhormat datang berkunjung. Pemeran utama pria kedua, Meng Jin. Dia adalah kakak dari Meng Yi. Sejak kecil, dia diam-diam mencintai Lin Yuqing. Dia adalah penggemar setianya. Aku duduk di aula utama, menikmati cangkir terakhir Lao Jun Mei. Setelah ini, aku tidak akan bisa meminumnya lagi. Meng Jin duduk. Aku merasa udara di sekitarku menipis. Rasanya sulit sekali untuk bernapas. Dia tertawa kecil. Jemarinya mengetuk meja dengan malas. Baik kau mau ataupun tidak, kau harus meninggalkan ibu kota. Aku menelan ludah, hendak membuka mulut. Tapi dia melanjutkan sendiri, tentu saja. Ada cara yang lebih cepat. Langsung saja membunuhmu. Agar Yuqing tidak perlu cemas dan ketakutan di istana. Sebelum semua orang sempat bereaksi. Sebilah pedang sudah menempel di leher Meng Jing. Wajah Zhao Feng tampak dingin membeku. Matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Coba saja kau berani menyentuhnya. Meng Jing mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang di sisiku punya kemampuan seperti ini. Aduh, Zhao Feng, aura jantannya ini benar-benar bikin meleleh. Meng Jing mengangkat kedua tangannya. Sambil tersenyum seolah tak berbahaya, dia berkata, tadi aku hanya bercanda. Nona Liu adalah pujaan hati adikku. Kalau aku sampai menyakitinya, Meng Yi pasti akan membenciku. Siapa juga yang mau tinggal di ibu kota? Beberapa hari lagi aku akan pergi. Tempat manapun lebih baik daripada di sini. Kau tidak mau kembali ke istana? Meng Jing terkejut. Bagaimanapun, pemilik tubuh ini dulu sangat mencintai Lu Mingyuan. Aku menghela napas dan menggelengkan kepala, berpura-pura murung. Kaisar itu tidak punya perasaan. Aku sudah pernah dicampakkan sekali. Mana mungkin aku kembali untuk memberinya kesempatan mencampakkanku lagi. Ruangan hening selama beberapa detik. Sepertinya kata-kataku tadi mengejutkannya. Sebuah kebenaran yang bahkan bisa dipahami oleh wanita bodoh sepertimu. Tapi Yuqing tidak bisa memahaminya. Kakak, sopan sedikit, dong. Dengan bantuan Meng Jing, mengemasi barang jadi lebih cepat. Chun Tao kusuruh untuk mengurus dan menghitung pembukuan toko. Dan mengambil semua uang tunainya. Begitu dia kembali, kita bisa berangkat ke Jingling. Malamnya, saat aku sedang tidur nyenyak, aku dibangunkan oleh guncangan seseorang. Saat kubuka mata, kulihat wajah Zhao Feng. Aku memukulnya dengan malu-malu.
Kenapa aku baru sadar kalau kamu senakal ini? Dia menggenggam tanganku. Dia berbisik, jangan bersuara sekarang. Puri ini tidak aman. Angin sejuk berembus. Membuatku sadar sepenuhnya. Ternyata kami berada di hutan belakang gunung. Zhao Feng menjelaskan, ada beberapa orang dari luar perbatasan yang menyusup. Orang dari luar perbatasan, bagaimana bisa ada di Jinzhong? Akhir-akhir ini memang waktunya negara-negara menyerahkan upeti. Mungkinkah ini perbuatan negara lain? Zhao Feng mengelus wajahku yang pucat. Dia menenangkanku, jangan takut. Dia menggendongku, lalu dengan ujung kakinya, dia melesat ke udara. Aku menjerit dalam hati. Dasar penipu. Ternyata dia benar-benar bisa membawaku terbang. Sambil menggendongku, Zhao Feng bersembunyi di hutan lebat. Aku menatap lautan api di depan dengan geram. Mereka berani-beraninya membakar puriku. Aku meninju-ninju udara dengan kesal. Zhao Feng memelukku lebih erat. Dia menenangkanku dengan lembut, nanti. Aku akan mencari uang untuk membelikanmu kediaman jenderal yang lebih besar. Meng Jing mengerutkan kening. Ada orang dari luar perbatasan yang menyusup ke Puri. Dan mereka juga membakar rumahku. Aku mengangguk berulang kali. Meng Jing dan Chen Ying baru saja akan bicara. Terdengar keributan dari luar, biarkan aku masuk. Kakak, kakak. Meng Yi sudah datang. Wajah Meng Jing menjadi muram. Dia bangkit dan berjalan keluar. Tak lama, dia kembali bersama Meng Yi. Nona Liu, apa yang terjadi? Ada penyusup di Puri. Jelas Meng Jing. Sebelum dia selesai bicara, ucapannya dipotong oleh teriakan Meng Yi. Wajah Meng Jing semakin muram. Apa? Nona Liu, apa kau terluka, model? Meng Yi hendak maju untuk menarik tanganku. Pedang Zhao Feng menghalangi di tengah-tengah. Jenderal muda, jaga sikapmu. Suasananya menjadi kaku. Aku segera menurunkan tangan Zhao Feng. Sambil tersenyum pada Meng Yi, aku berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak apa-apa. Sekarang, lebih baik kita bicarakan soal orang-orang dari luar perbatasan. Bagaimana menurut Anda, Jenderal Meng? Orang dari luar perbatasan, kakak tertua. Jinzhong telah menyusup ke antara orang-orang dari luar perbatasan untuk mengawasi mereka untukku. Malam ini, aku akan menangkap mereka semua. Menangkap orang adalah urusan Jin Zhaoyin. Kenapa kau ikut campur? Meng Jin meliriknya dengan tajam. Lalu dia lanjut bertanya padaku, kau yakin mereka orang dari luar perbatasan? Aku menarik-narik lengan baju Zhao Feng. Dia balas menggenggam tanganku. Dia dengan tenang melirik Meng Yi di seberang, yang menatapnya dengan penuh amarah. Lalu berkata, dari logatnya, mereka sudah pasti orang dari luar perbatasan. Saudara Zhao mengerti bahasa mereka. Aku tak berani mendekat, tapi berhasil mendengar sesuatu. Hanya mendengar beberapa kata. Sepertinya berhubungan dengan upeti. Api lilin berkedip-kedip. Meng Jin menatap nyala api dengan termangu. Dengan kemampuan mereka, mustahil mereka bisa masuk ke ibu kota. Pasti ada orang dalam di kalangan militer. Upeti, jangan-jangan targetnya adalah kaisar. Jantungku berdebar kencang mendengarnya. Zhao Feng melihat keadaanku dan langsung memelukku yang gemetar ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Lu Mingyuan menerima utusan setelah naik tahta. Meng Jin, sebagai jenderal pelindung negara, bergegas kembali ke ibu kota. Justru untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kami semua salah menduga. Orang-orang dari luar perbatasan itu hanyalah pengalih perhatian. Target yang sebenarnya adalah aku. Adik Liu. Aku tahu kau sudah bangun, terdengar suara yang familiar dari belakang. Kelopak mataku yang terpejam erat bergetar. Aku membuka mata. Aku bangkit duduk. Dan bertatapan dengan wanita di kursi utama. Yang mulia Permaisuri, bukankah Anda sedang menjaga kandungan di Istana Kuning? Menjaga kandungan, selama kau masih hidup, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Apa Meng Jin tidak menyampaikan perkataanku? Lin Yuqing tersenyum sinis. Aku menoleh dengan kaku. Kulihat Meng Jin berdiri di samping. Dia sedang menatap sang permaisuri dengan tatapan memuja. Jenderal Meng, Anda tahu. Saya tidak berniat kembali ke istana. Mohon Anda jelaskan pada Yang Mulia Permaisuri. Kau tidak berniat kembali ke istana. Sudah di ambang kematian, masih saja kau berpura-pura jual mahal. Dia memberi isyarat kepada pengawal kekar di sampingnya. Detik berikutnya, aku diseret dengan paksa. Aku menjerit kesakitan. Salahku karena tidak menganggapmu serius sejak awal. Kukira kau hanya orang bodoh yang tidak punya otak. Tak kusangka kau begitu waspada. Sampai mencari seorang ahli bela diri untuk melindungimu.
hingga membuatku kehilangan begitu banyak pengawal rahasiaku. Aku terkejut, orang-orang itu sama sekali bukan orang dari perbatasan. Mereka menyebarkan berita bohong, hanya untuk membuatku datang sendiri ke kediaman jenderal untuk mencari Meng Jin. Bagaimana kalian tahu bahasa perbatasan yang digunakan Zhao Feng? Dulu, pedang Hengdao milik keluarga Shen sangat terkenal di seluruh dunia. Terutama pedang Sujiu yang ditempa dari baja terbaik itu. Tidak ada duanya di dunia ini, bukan? Dulu, Jenderal Shen melepaskan jabatannya demi seorang wanita biasa dan kembali ke desa. Kemudian, saat bangsa Xiongnu menyerang, beliau menerima perintah di saat genting dan gugur di medan perang. Ayahku pernah mencari istri dan anaknya. Ingin membawa mereka ke kediaman jenderal untuk hidup terhormat. Tapi tidak pernah berhasil menemukan mereka. Jenderal Meng, dia adalah keturunan pahlawan. Dengan memanfaatkannya seperti ini, apa arwah ayah Anda bisa tenang di alam sana? Untuk apa buang-buang waktu bicara dengannya? Cepat bunuh dia. Mata Lin Yuking memerah karena marah. Aku melepaskan diri dari cengkeramannya. Aku berteriak pada Meng Jin, jika aku mati, Zhao Feng pasti akan mencari tahu kebenarannya dan membalaskan dendamku. Meng Yi juga akan membencimu seumur hidupnya. Ekspresi Meng Jin melunak. Matanya sedikit menyipit. Dia tidak memedulikanku. Dia maju untuk menopang Lin Yuking yang hampir terjatuh. Menenangkannya dan mendudukannya. Lin Yuking menggenggam tangannya. Dengan isak tangis yang tak tertahankan, dia berkata, bunuh dia. Cepat bunuh dia. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kekasihnya meneteskan air mata. Meng Jin menyeka air mata dari wajahnya. Yuking, hati-hati dengan kandunganmu. Kamu kembali dulu ke istana. Terlalu lama di luar akan membuat orang curiga. Lalu bagaimana dengan dia? Aku ingin melihatnya mengembuskan napas terakhir dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tidak, aku tak akan pernah bisa tenang. Ingat, kau sedang mengandung. Tidak baik melihat pemandangan seperti ini. Tenang saja, aku akan menanganinya dengan baik. Kapan aku pernah tidak menepati janjiku padamu? Tidak bisa, aku harus melihatnya mati. Baiklah, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa denganmu. Hatiku terasa membeku. Semudah itu dia setuju. Cinta pemeran pria kedua pada pemeran utama wanita ini benar-benar tidak wajar. Iya. Meng Jin mengambil pisau dari pinggang pengawalnya dan menusukkannya ke dadaku. Gerakannya begitu rapi dan cepat. Aku bahkan tidak merasakan sakit pada awalnya. Dia menatapku dengan iba. Tenang saja. Sebentar lagi, kau akan bisa pergi dari sini selamanya. Di saat-saat terakhir sebelum aku pingsan, aku mendengarnya berkata bahwa dia pergi. Bereskan dengan bersih. Jangan tinggalkan jejak. Setengah tahun kemudian, aku terbangun di dalam pelukan Zhao Feng. Perahu bergoyang pelan, berhenti di tepi sungai. Dia bertanya dengan suaranya yang lembut, sudah bangun? Zhao Feng, Meng Jin. Pasti Meng Jin sengaja melakukan ini untuk melampiaskan amarah Lin Yuking. Tusukan di dadaku itu sampai sekarang masih terasa sakit. Apa kau merasa bosan? Akan kubawa kau melihat-lihat kota terdekat. Tidak usah, begini saja sudah sangat baik. Memandangi gunung dan sungai bersamamu. Tepi sungai begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara katak. Zhao Feng masih memelukku dengan erat, tampak tegang. Aku membiarkannya memelukku. Sampai semua kegelisahannya mereda. Kepergianku dari kediaman jenderal waktu itu benar-benar membuatnya takut. Sudah setengah tahun berlalu. Tapi sedikit saja ada gangguan, dia akan menjadi sangat tegang. Hari itu, Meng Jin membunuhku di depan Lin Yuking. Lalu menyuruh orang untuk mengantarku ke tempat Zhao Feng. Zhao Feng, saat melihatku yang berlumuran darah, hampir saja membunuh Meng Jin saat itu juga. Kalau bukan karena aku tiba-tiba batuk, Meng Jin pasti sudah mati di ujung pedangnya. Saat aku siuman, barulah Meng Jin menjelaskan duduk perkaranya. Lin Yuking, karena urusanku, tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan kondisi mentalnya sampai terganggu. Setelah Lu Mingyuan mengetahui bahwa dirinya menderita kanker, ia berulang kali menegaskan tidak akan membawaku ke istana. Namun, Lin Yuking tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Jika terus seperti ini, akan sangat berbahaya bagi dirinya dan anak dalam kandungannya. Karena itulah mereka merencanakan sandiwara ini tanpa memberitahuku lebih dulu. Sebagai penghiburan, ini 1000 tael emas. Untuk pertama kalinya, aku kehilangan minat pada batangan emas. Meng Jin hanya mengira aku baru pulih dari sakit parah. Beban pikiran Lin Yuking telah terangkat. Tentu saja dia bisa makan, minum, dan tidur dengan nyenyak. Aku dan Zhao Feng pun akhirnya bisa bersama. Lukaku sudah berhenti berdarah. Keesokan harinya, aku dan Zhao Feng meninggalkan ibu kota. Beberapa hari pertama di perjalanan,
Zhao Feng hampir tidak tidur setiap malam. Dia selalu duduk di sampingku sambil memeluk pedangnya. Menjagaku semalam suntuk, malam demi malam. Kalau saja aku tidak menangis dan memohonnya untuk tidur sejenak. Aku khawatir dia bisa mati mendadak. Suatu hari, Zhao Feng berkata, bagaimana kalau kita meninggalkan negeri Qi dan pergi ke wilayah barat? Anggur di wilayah barat sangat istimewa. Yaner, apakah kau mau pergi melihatnya? Aku memeluk Zhao Feng yang tampak cemas. Dan menjawab dengan lembut, baiklah.